Oke, baik teman-teman, kita mulai untuk pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga untuk mata kuliah pengambilan keputusan manajerial ya, pengambilan keputusan manajerial. Kita akan membahas tentang ini, tentang modul ketiga ya, tentang teori permintaan, kemudian teori penawaran, dan equilibrium harga. Nah, ini teman-teman juga sudah dapat ya di mata kuliah ekonomi makro dan mikro nih ya, masalah permintaan, penawaran, dan equilibrium harga. Nah, fungsi permintaan. Berbicara masalah permintaan, ini adalah suatu keinginan ya, individu atau masyarakat ya sebagai konsumen untuk membeli suatu produk tertentu ya pada suatu tingkat harga tertentu. Permintaan pada suatu barang ini akan ditentukan oleh beberapa faktor ya. Biasanya ada yang pertama adalah harga produk. Harga juga berpengaruh nih, produk harganya bagaimana. Ketika harga produk itu mahal atau produk itu orang-orang kebanyakan tidak mampu beli, biasanya orang-orang akan mencari namanya produk lain dengan harga produk lain sebagai substitusi yang kayak nomor 2 tuh. Harga produk lain yang dapat mensubstitusi produk tersebut. Biasanya kalau barang ini mahal nih, misalnya kita membeli suatu harga barang laptop dengan harga merek Apple kegigit ya atau Apple itu, berarti itu harganya mahal. Makanya orang akan memilih dia nyari yang lain yang speknya sama atau speknya mungkin masih di bawah dengan produk lain dengan merek lain. Bisa dengan menggunakan produk-produk laptop yang lain yang mau Acer, mau istilah produk Samsung dan sebagainya. Itu adalah produk pelengkap. Sama, semuanya dengan seperti dengan kendaraan, mobil misalnya. Orang yang suka dengan produk-produknya, itu misalnya ada produk kendaraan Mitsubishi, orang lebih suka dengan pakai Honda. Ketika orang misalnya, ini nggak mampu beli dengan harga yang tinggi, tetapi dari segi ininya, wah ini kayaknya kurang nih, mending saya ngambil yang lebih rendah, ngambil Daihatsu dan sebagainya. Nah ini adalah barang substitusi, di mana barang substitusi ini merupakan barang pengganti dengan barang yang lainnya, sehingga barang tersebut itu satu sama lain itu bisa bisa saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga adalah pengaruh juga dengan permintaan itu dengan pendapatan individu, pendapatan perorangannya. Semakin tinggi pendapatan dan penghasilan seseorang, maka style dan gaya hidupnya pun akan berbeda dengan yang penghasilannya biasa saja. Yang keempat, rata-rata pendapatan masyarakat. Nah, di daerah sekitar pendapatan masyarakatnya itu berapa? Nah, kalau di pukul rata di daerah Bekasi, rata-rata pendapatannya itu kalau dihitung sudah masuk ke dalam UMR ya, upah minimum regional. Berarti kemampuan mereka untuk membelanjakan, memutar uangnya rata-rata setiap bulannya itu minimum adalah harga UMR itu. Ya. Tetapi kalau misalnya masyarakat di daerah pedesaan yang UMR-nya masih 2 juta, yang UMR-nya masih 3 juta, ya berarti perputaran uang, siklus uangnya itu berputar uang juga sama, itu tidak akan sebesar di daerah yang memang mereka pendapatan UMR-nya lebih besar. Kemudian yang kelima adalah pola distribusi. Pola distribusi ya pendapatan masyarakat. Nah, bagaimana nih persebarannya tadi? Ya, persebarannya tadi dia menyebar distribusi pendapatannya, masyarakatnya bisa nanti membelanjakan bisa istrinya, bisa anaknya, bisa saudaranya. Sehingga kan rezeki yang kita dapat, penghasilan yang kita dapat itu kan tidak semestinya semuanya kita habiskan sendiri. Paling kita di-share, kita distribusikan pendapatan kita untuk kebutuhan siapa? Kebutuhan buat anak, kebutuhan buat istri, buat suami, buat keluarga, adik dan sebagainya. Nah, sehingga pendapatan yang sudah didistribusikan tersebut secara otomatis ini juga mempengaruhi terhadap permintaan pada suatu barang. Kemudian yang keenam adalah pola keinginan masyarakat. Nah, berbicara masalah pola keinginan, berarti keinginan ini adalah style, gaya hidup seseorang, dalam hal ini masyarakat, mereka ingin memiliki kebutuhan lain yang keinginan mereka itu lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan mereka. Kalau kebutuhan kan kebutuhan antara sandang, pangan, dan papan selesai, itu kebutuhan pokok yang diselesaikan. Tetapi kan orang kebutuhan makan saja, itu kebutuhan pokok. Tetapi kalau muncul keinginan, ingin makannya di mana? Oh, saya ingin makannya di restoran Hanamasa misalnya. Saya ingin makannya di restoran yang lebih mewah ya. Itu sama gitu. Tapi kalau orang yang hanya memenuhi kebutuhan makan, lapar, kemudian makan di warteg cukup selesai gitu ya. Itu adalah
dari yang namanya keinginan masyarakat. Dan keinginan masyarakat itu selalu berpikir bahwa apapun keinginan itu selalu akan dipengaruhi berdasarkan dengan gaya hidup, berdasarkan dengan style dan kemampuan orang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketujuh adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu daerah, mau tidak mau maka perputaran atau mungkin persebaran penduduk itu akan semakin banyak ya, akan semakin sering mereka berpindah tempat. Tapi bayangkan kalau misalnya di daerah kota-kota besar pun kehidupan kita sudah 24 jam. Di perusahaan PT itu orang sudah kerja sampai 24 jam dibagi dengan 3 shift. Sama halnya seperti rumah sakit ya. Ada shift 1, shift 2 dan shift 3. Tapi kalau di pendidikan kan tidak. Pendidikan cuma sampai paling maksimal adalah hanya 2 shift sampai dengan malam. Itu pun membuat perkuliahan kelas malam kan. Tapi kalau sekolah biasa, sekolah dasar dan menengah itu cuma sampai setengah hari. Jam 4 selesai gitu ya. Itu adalah pola ya yang jumlah penduduk itu. Kemudian yang ke-8 adalah proyeksi kondisi di masa mendatang. Kita dilihat di masa mendatang akan ada pergeseran-pergeseran ke depan itu, apalagi saat ini ibu kota negara sudah wacana akan dipindahkan ke IKN Kalimantan sana. Sehingga proyeksi kondisi di masa yang akan datang, otomatis Jakarta, daerah Jabodetabek ini sebagai daerah yang memang menjadi tumpuan, yang menjadi tujuan dari seluruh orang-orang yang di daerah kemudian masuk ke kota besar, ini akan mulai ada pergeseran, nanti perpindahannya akan masuk ke IKN sebagai ibu kota negara baru kita Indonesia di sana. Nah itu adalah berbagai macam ya proyeksi perkembangan ke depan. Kemudian teori permintaan. Teori permintaan itu mengungkap bahwa semakin tinggi harga suatu produk, ini akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut. Atau semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tersebut. Jadi kalau dipahami dari kata teori permintaan ini, harga tinggi dia yang nurun. Kenapa menurun? Karena pembelinya otomatis adalah berkurang sesuai dengan kemampuan pendapatannya untuk membeli produk tersebut. Tetapi kalau harganya murah, ya kan, otomatis yang membeli itu juga lebih banyak, ya kan. Pasar juga sama, akan semakin banyak karena kemampuan mereka untuk membeli barang tertentu itu sudah melampaui duitnya mereka, sudah melampaui kemampuan uangnya mereka. Teori permintaan dapat dirumuskan juga berikut ya, sebagai berikut. Q sama dengan A dikurangi B kalikan dengan V. Itu rumusnya dari teori permintaan. Kemudian berbicara masalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini adalah hubungan secara matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan produk yang diminta. Untuk menentukan fungsi permintaan ini terdapat ada 2 metode yang digunakan. Bisa yang pertama dengan menggunakan perhitungan matematis secara sederhana. Yang kedua bisa menggunakan perhitungan matematis dengan menggunakan software statistika. Nah ini silakan, kalau misalnya zaman dulu masih menggunakan manual ya. Saat ini boleh kita menggunakan software matematika atau menggunakan Excel, menggunakan statistik SPSS atau Lister atau menggunakan Amos dan sebagainya, atau SEM boleh silakan. Yang penting data yang kita gunakan itu sesuai dengan apa yang mau kita hitung gitu, penggunaannya itu. Karena sekarang zamannya bukan lagi zaman berpikir lagi dengan menggunakan cara manual ya, sudah dengan menggunakan otomasi dan sebagainya. Contoh, ini diketahui harga ya, ini adalah harga permintaan, ini adalah jumlah suatu produk yang diminta. Harganya adalah 100, maka jumlah yang dimintanya itu adalah 20. Tapi kalau harganya turun 70, nah jumlah permintaannya itu yang diproduksinya banyak 40. Nah ini hitung fungsi permintaannya bagaimana di sini. Kan seperti tadi ya, dari teorinya itu harganya murah, maka jumlah yang dibutuhkan itu akan semakin banyak. Tapi harganya mahal, otomatis produksi juga sedikit karena yang beli juga sedikit. Langkah pertama untuk mencari nilai B atau dalam kurung slope ya.
Rumusnya untuk menghitung nilai B ini adalah slope sama dengan delta Q. Delta itu perubahannya. Perubahan antara setelah dikurangi sebelumnya dibagi dengan delta P. Delta P berarti sama. Perubahan permintaan sebelum dan sesudahnya. Kembali dilihat yang soal tadi. Nah, ini kan yang pertama yang harganya itu 100. Pertama. Kemudian yang kedua 70. Ada pergeseran kan, ada selisih. Ini yang namanya delta, selisih. Setelah dikurangi dengan sebelumnya. Begitupun yang jumlah. Dari yang pertama tadi 100 jumlahnya 20, ya kan? Sementara yang 70 jumlahnya adalah 40. Berapa selisihnya? Berapa deltanya dikurangi 40 dikurangi 20. Nah, sehingga kembali ke rumus slope ini, delta Q dibagi dengan delta P, maka slope yang ada data di atas itu, slope sama dengan 40 dikurangi dengan 20 harga tadi ya, dibagi dengan 70 dikurangi dengan 100. Sehingga ketemu 20 dibagi minus 30. Ketemunya adalah minus 0,667. Ketemunya. Ini adalah cara mencari nilai B atau nilai slope. Langkah kedua. Langkah kedua, bagaimana sekarang kita mencari nilai A? Nilai A, rumus ya untuk menghitung nilai A, itu P dikurangi dengan P1, dibagi P2 dikurangi P1, sama dengan Q dikurangi Q1, dibagi Q2 dikurangi dengan Q1. Maka P, tadi harga yang pertamanya adalah 100 ya, dibagi dengan harga keduanya 70, ya, dikurangi dengan 100, ya kan, yang P1-nya sama dengan Q, harga pertamanya 20, harga keduanya tadi 40 dikurangi dengan 20. P min 100 dibagi 70 dikurang 100 ketemu minus 30. Berarti Q sama min 20 dibagi dengan 40 kurang 20, 20. Setelah ketemu, kemudian rumus ini kita kalikan silang nih. Yang P min 100 ini dikalikan dengan Q min 20. Maka didapatlah seperti ini. 20P min 2000 sama dengan min 30 Q plus 600. Setelah itu pindah 20P yang konstanta dipindahkan ke sebelah kanan. Berarti 20P sama dengan minus 30 Q ditambah 600. 2000-nya pindah ruas menjadi positif plus 2000. Berarti 20P sama dengan minus 30Q ditambah 2600. P sama dengan 20 dibagi nih, berarti minus 30Q dibagi 20, ya kan? Plus 2600 dibagi 20. Ketemulah di sini adalah minus 1,5, ya kan? Q ditambah 130. Kemudian minus 1,5 Q ini pindah ruas ke sebelah kiri, berubah tanda menjadi positif. 1,5 Q sama dengan P-nya pindah ruas jadi minus min P plus 3 plus 130. Berarti Q sama dengan ya. Nah, ini dikurangi nih. Min P ini artinya ada angka di sini, berarti angka 1, berarti min 1 dibagi 1,5 ketemunya minus 0,667 P ditambah 130 dibagi 1,5 ketemu 86,67. Atau boleh ditulis Q sama dengan 86,67 dikurangi 0,67 P. Interpretasinya dari fungsi permintaan tersebut adalah adanya perubahan penurunan harga sebesar Rp1 ini akan menyebabkan perubahan peningkatan jumlah permintaan sebesar 0,666667. Itu adalah interpretasinya. Nah, ini fungsinya. Berarti kan lihat di sini kan, dengan dilihat di sini antara permintaan dan permintaan, antara permintaan barang dengan harga barang, ya kan, semakin tinggi, ya kan, harga, maka yang belinya sedikit, ya kan. Semakin harganya dia turun, maka permintaannya dia bertambah. Makanya kurva permintaannya itu seperti ini. Ya,
lebih landai ya, naik ada kenaikan dan penurunan. Semakin banyak penurunan akan terus nambah. Harganya jadi 50.000, 50 mungkin di sini udah sampai di sini nih. Nyampe 50, nyampe 60 dan sebagainya. Jadi kurva permintaan jelas. Semakin murah, semakin banyak yang beli. Semakin mahal, sedikit yang membeli. Karena kemampuan dari masing-masing rumah tangga itu berbeda. Kemudian selanjutnya, bagaimana akan ada pergeseran kurva permintaan? Nah, yang pertama, perubahan harga produk. Terdapat dua kondisi yang menyebabkan perubahan kurva permintaan yang disebabkan karena adanya perubahan harga produk, yaitu satu, jika harga suatu produk mengalami peningkatan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kiri dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut berkurang. Ini yang pertama. Yang kedua, jika harga suatu produk mengalami penurunan, ya, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan karena jumlah permintaan produk tersebut bertambah. Ini adalah pergeseran dari permintaan. Terus bagaimana jika ada perubahan pendapatan masyarakat? Jika ada perubahan pendapatan masyarakat, ini ada dua kondisi yang bisa menyebabkan perubahan kurva permintaan yang disebabkan karena adanya perubahan pendapatan masyarakat. Yang pertama, jika pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, secara otomatis kurva permintaan ini akan bergeser ke kanan dikarenakan jumlah permintaan tersebut bertambah. Yang kedua, jika pendapatan masyarakat mengalami penurunan yang pasca pandemi kemarin kan, maka jumlah permintaan akan bergeser ke sebelah kiri dikarenakan jumlah permintaan produk semakin berkurang. Makanya di pandemi kemarin tuh sedih ya, sedihnya itu karena barangnya itu dan perputaran uang itu stabil gitu. Dia berputar hanya di daerah saja, di lokal saja. Sementara permintaan dari harga barang atau produk juga mereka tidak mau adanya spekulasi, adanya mereka memutar uangnya karena mereka juga penuh dengan ketidakpastian di pasca pandemi kemarin. Ini pergeserannya tadi ya. Lihat tergantung dari mana kurva permintaan berubahnya dia. Ya kalau dia misalnya berubahnya yang ini bagus nih, positif nih kan. Ini yang hijau nih. Ini yang diharapkan. Semakin harganya dia tetap harganya pun dia terus permintaan terus bertambah kan. Tetapi kalau misalnya dia yang warna merah, pergeserannya di sini lihat nih jumlah barang produksi kalau dia banyak seperti ini. Jadi kan harganya semakin murah nih, semakin murah. Semakin sini semakin mahal harganya. Tetapi dengan harganya mahal, kuantitasnya dia sedikit atau kuantitasnya banyak tetap akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini adalah pinter-pinternya seorang perusahaan dalam hal meminimalisasi atau memaksimasi. Kemudian ada lagi fungsi penawaran. Jadi fungsi permintaan. Sekarang fungsi penawaran. Penawaran itu apa? Penawaran itu merupakan jumlah produk yang ditawarkan oleh seorang produsen. Ini antara lain yang pertama harga produk. Nah, sama produk yang tadi yang pertama tadi. Karena ada produk namanya produk substitusi. Yang ketiga adalah biaya produksi. Nah, bagaimana biaya produksinya? Yang keempat adalah tingkat teknologi yang digunakannya itu bagaimana. Yang kelima, adanya jumlah produsen. Banyak gak jumlah produsen itu? Banyakkah pengusaha-pengusaha? Banyakkah UMKM yang menghasilkan? Dan pedagang yang mereka bisa membuat yang namanya perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan agar jumlah barang yang diproduksi tersebut meningkat. Yang keenam, kebijakan perusahaan. Ini juga ngaruh. Karena perusahaan itu tergantung dari pimpinan dan kebijakannya mereka memproduksi lebih banyak apa mungkin mereka mengganti dengan barang yang lain atau mungkin menciptakan barang yang baru gitu kebijakannya. Yang ketujuh nggak kalah penting adalah kebijakan pemerintah. Bagaimana si pemerintah ini dia membangun yang namanya kebijakan pemerintah itu tergantung dari siapa yang menjadi pemegang kebijakannya. Dalam hal ini ekonomi berarti Menteri Perekonomian di sini yang memang berpengaruh besar dalam mempengaruhi kebijakan atau fungsi penawaran di sini.
Kemudian teori penawaran. Teori penawaran di sini mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah penawaran produk yang ditawarkan oleh produsen. Ya kan? Semakin tinggi harga produk, maka dia akan meningkatkan jumlah penawaran produk yang ditawar oleh produsen. Atau semakin rendah harganya suatu produk tersebut akan menyebabkan menurunnya jumlah penawaran produk yang ditawarkan oleh produsen. Nah, jadi kalau penawaran dengan permintaan beda ya. Kalau penawaran dia harganya tinggi ditawar sama produsen. Tetapi kalau harganya dia rendah di sini, maka produk tersebut itu juga sama. Akan dia mengakibatkan adanya menurunkan jumlah penawaran produk yang akan ditawarkan kepada produsen. Dari penawaran ini juga dapat dirumuskan dengan Q sama dengan min A plus B kalikan dengan P. Fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran ini adalah hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang ya dan jumlah penawaran produk yang ditawarkan oleh produsen. Untuk menentukan fungsi penawaran tersebut ya, ini ada dua metode yang bisa digunakan. Yang satu dengan menggunakan metode matematis secara sederhana, yang kedua dengan metode matematis dengan menggunakan software statistika. Sama dengan tadi dengan permintaan tadi. Nah, ini sekarang kita lihat perbedaannya dengan penawaran dan permintaan yang tadi. Nah, sekarang penawaran. Diketahui harganya P. Ya, harganya P ini adalah 80, sementara jumlah atau Q-nya 25. Ini penawaran. Kalau di harganya meningkat 120, maka di sini akan meningkat jumlah permintaannya, penawarannya. Berbalik ya. Kalau semakin tinggi harga, yang nawarnya banyak gitu kan, penawarannya. Tapi kalau harganya rendah, yang nawar juga sedikit gitu. Ini adalah fungsi dari penawaran. Langkah 1 ya sekarang kita jawab dengan menggunakan sama dengan tadi hampir slope-nya ya. 80, 120, 25, ini 50. Agak diingat ya. Nah, langkah pertama untuk mencari nilai B atau slope di sini, rumus untuk menghitung nilai B adalah slope sama dengan delta Q per delta P. Maka slope untuk data di atas adalah slope sama dengan 50 dikurangi 25 yang bawah ya. Dibagi dengan 120 dikurangi 80. Berarti ketemunya adalah 25 per 40 sama dengan 0,625. Itu adalah slope untuk menghitung penawaran. Langkah kedua selanjutnya adalah bagaimana kita mencari rumus untuk menghitung nilai A. Rumusnya sama dengan tadi, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 80 per 120 min 80 sama dengan Q min 25 per 50 min 25. Jadi ketemunya P min 80, 120 dikurangi 80 adalah 40. Q min 25 dibagi dengan 50 kurang 25, 25. Setelah ini diapain? Dikalikan silang. 25 kalikan dengan P min 80 sama dengan 40 buka kurung Q min 25 dikalikan. Berarti 25 kali P, 25P min 80 kalikan dengan 25. Ketemunya 2000. Sama dengan 40 Q. 40 Q dikurangi dengan 1000. Berarti sekarang yang variabel P biarkan di sebelah kiri. Yang konstanta dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi 25P sama dengan 40 Q min 1000 ditambah 2000. Berarti 25P sama dengan 40 Q ditambah min 1000 tambah 2000 plus 1000. Berarti P sama dengan dibagi 25 nih. 40 dibagi 25. 1000 dibagi 25. Maka ketemunya P sama dengan 1,6 Q plus 40. Berarti min 1,6 Q pindah ruas nih ke sebelah kiri. Sama dengan min P ditambah 40. Berarti Q sama dengan 1 dibagi minus 1,6. Ketemunya adalah min bagi min adalah positif. 0,625P
dikurangi 40 dibagi dengan min 1,6. Ketemunya adalah minus 25. Atau Q sama dengan minus 25 ditambah dengan 0,625P. Berarti interpretasi dari fungsi penawaran tersebut adalah perubahan peningkatan harga sebesar 0,625 akan menyebabkan perubahan peningkatan jumlah penawaran sebesar 0,625. Ini pembahasannya. Sehingga kurva penawarannya pun sama tuh. Jika harganya dia rendah, sementara permintaannya itu penawarannya adalah 25, sedikit ya. Tapi kalau harganya tinggi, jumlah penawaran yang ditawarkannya semakin tinggi, maka kurvanya naik seperti ini. Kalau ini nyampe 200, di sini nyampe 100 gitu jumlahnya. Ini adalah kurva penawaran. Nah, sekarang bagaimana pergeseran kurva penawaran? Nah, yang pertama, perubahan harga pokok. Terdapat dua kondisi yang menyebabkan perubahan kurva permintaan yang disebabkan karena perubahan harga pokok, yaitu jika harga suatu produk mengalami peningkatan, maka jumlah penawaran akan bergeser ke arah kanan dikarenakan jumlah penawaran produk tersebut bertambah. Atau yang kedua, jika harga suatu produk mengalami penurunan, maka kurva penawaran akan bergeser ke arah kiri dikarenakan jumlah penawaran produk tersebut berkurang. Kemudian yang kedua, bagaimana perubahan biaya produksi? Perubahan biaya produksi di sini terdapat dua kondisi yang menyebabkan perubahan kurva penawaran yang disebabkan karena adanya perubahan biaya produksi. Yaitu yang pertama, jika biaya produksi mengalami peningkatan, maka jumlah penawaran ini akan bergeser ke arah sebelah kiri dikarenakan jumlah penawaran produk tersebut berkurang. Yang kedua, jika biaya produksi mengalami penurunan, maka jumlah penawaran ini akan bergeser ke arah kanan dikarenakan jumlah penawaran produk tersebut itu bertambah. Nah, ini kurva pergeserannya. Ini adalah kurva pergeseran penawaran karena perubahan biaya produksi. Ya kan? Ini adalah yang mula-mula penawaran nih, yang garis merah. Ini adalah yang pertama. Kemudian dia bergeser ke kurva yang kedua nih, S2. Ini bergeser ke S1. Sehingga apa? Semakin harganya dia fix tetap, sementara yang nawar semakin banyak pergeserannya. Makanya pergeseran kurva penawaran ini dia berpengaruh terhadap tingginya harga. Nah, sekarang bagaimana kalau berbicara masalah harga keseimbangan pasar? Harga suatu barang yang diperjualbelikan di pasar ini akan ditentukan oleh yang namanya permintaan dan penawaran yang ada. Keadaan suatu harga produk ya di pasar ini telah terjadi keseimbangan jika jumlah penawaran dari produsen atau penjual ini sama dengan permintaan dari masyarakat. Nah, ini produknya dia banyak di pasar, ini terjadi keseimbangan yang ada, maka secara otomatis jumlah penawaran yang dilakukan oleh suatu produsen itu dia sama dengan permintaan dari masyarakat. Nah, sekarang bagaimana menentukan harga keseimbangan pasar? Menentukan harga keseimbangan pasar, yang pertama, jika ada yang namanya kelebihan permintaan. Pada kondisi ini, jumlah permintaan masyarakat atas suatu produk ini telah melebihi jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen atau seorang penjual. Ada nih kelebihannya apa di situ. Jadi tergantung jumlah permintaannya. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan pada kondisi ini, jumlah permintaan masyarakat atas suatu produk adalah sama dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Balance ya, seimbangnya. Antara yang ditawarkan sama masyarakat, kemudian tawarkan sama produsen itu sama antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, adanya kelebihan penawaran. Pada kondisi ini, jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen atau penjual di sini ini telah melebihi jumlah permintaan masyarakat atas suatu produknya.
Kemudian metode penentuan harga keseimbangan pasar. Bagaimana nih metode yang digunakan? Metode yang digunakan yang pertama adalah untuk menentukan harga keseimbangan pasar bisa digunakan dengan beberapa metode, antara lain satu, bisa dengan menggunakan pendekatan tabel. Yang kedua, bisa dengan menggunakan pendekatan matematis. Yang ketiga, bisa dengan menggunakan pendekatan kurva keseimbangan harga. Ini adalah pendekatan tabel ya. Di mana kalau harganya di sini, ini adalah permintaan, ini penawaran, ini dilihat di sini. Jika harganya Rp1.000, permintaannya 500, yang nawar penawarannya 350. Jika harganya 2.000, permintaannya dia agak menurun, jadi 450, tetapi penawarannya meningkat 375. Ini adalah kelebihan dari permintaan. Tetapi jika harganya 3.000, ternyata permintaan dan penawaran mempunyai nilai yang sama-sama bernilai 400, berarti ini adalah keseimbangan. Tapi jika harganya 4.000, permintaannya 350, penawarannya adalah 425. Jika harganya 5.000, permintaannya 300, penawarannya jadi 450. Harganya 6.000, permintaannya jadi 250, penawarannya adalah 475. Jika harga 7.000, permintaannya adalah 400, yang namanya kelebihan penawaran. Kenapa tinggi ada di sini? Ini adalah dengan menggunakan pendekatan tabel. Kira-kira di sisi mana dia yang mencapai titik equilibrium atau titik keseimbangan, balancingnya di mana? Oh, ternyata ada di harga 3.000. Kemudian yang selanjutnya dengan menggunakan pendekatan. Yang pertama, ini ada rumus atau ID sama dengan 1.200 minus 25P. Yang kedua adalah fungsi penawaran. QS sama dengan min 30 ditambah 5P. Pertanyaannya adalah hitung harga keseimbangan pasarnya itu bagaimana. Nanti kalau dia hitung agak keseimbangan berarti antara QD sama dengan QS ya, karena dia keseimbangan. Maka pembahasannya adalah QD sama dengan QS. Berarti QD adalah 1.200 dikurangi 25P sama dengan minus 30 ditambah 5P. Berarti 1.200 30 pindah ruas ke sebelah kiri menjadi positif. Yang 25P minus ini berubah ke kanan menjadi positif. Ditambah 5P. 1.230 sama dengan 25 tambah 5P, 30P. P sama dengan 1.230 dibagi 30. Ketemunya adalah 41. Ini adalah nilai P-nya. Bapak izin bertanya. Matematis, berdasarkan pendekatan matematis, pembuktiannya bahwa QD tadi adalah 1.200 dikurangi 25P, berarti 1.200 dikurangi 25 kalikan dengan 41. 1.200 dikurangi 25 kali 41, 1.025. Setelah dikurangi ketemu QD-nya adalah 175. QS sama dengan 30 plus 5P. Berarti sama dengan minus 30 ditambah 5 kalikan dengan 41. Berarti sama dengan minus 30 tambah 5 kali 41, 205. Ketemu 175. Ini pembuktian bahwa QD sama dengan QS. Atau dikenal dengan nama equilibrium. Nah, ini adalah kurva fungsi keseimbangan harga ya. Yang tadi ketemu di sini antara Q dan P-nya itu ketemu tadi di berapa? Di 175 ya ketemunya. Di sini ketemunya. Ini titik equilibrium antara permintaan dan penawaran ini ketemu titik ini dengan nilai Q dan nilai P-nya itu dia ada nilainya.
Nah, ini kan berarti kalau dilihat ini 400,400 di sini. Oh, sorry, 175 ya. 175, sini 175. Kalau dilihat ini menggunakan mungkin dengan menggunakan buku berpetak ya yang asli, ini akan ketemu, atau menggunakan software matematika akan ketemu persis. Nah, ini kan kita nggak tahu nilainya berapa di sini. Ini kan pokoknya antara kurang dari 200 gitu ya. Ini dia kurang dari 10.000. Nah, ini hanya pakai perkiraan saja gitu. Tapi kalau menggunakan tabel atau mungkin buku kertas berpetak akan ketemu ya. Kalau benar-benar dia menggunakan selisihnya dengan menggunakan satuan yang pas satuannya itu. Ini adalah yang dikenakan sebagai titik keseimbangan atau dikenal dengan nama equilibrium. Sampai di sini, monggo jika ada sharing atau pertanyaan, monggo saya persilahkan. Ada? Silakan. Karena ini hitungan ya. Kalau hitungan biasanya nanyanya bingung gitu, harus praktek gitu kan. Beda halnya kalau misalnya kita belajar, kita berbicara tentang diskusi tentang masalah-masalah ekonomi yang umum ya. Ini bisa spekulasi. Tapi ini adalah di fungsi permintaan dan penawaran dan equilibrium ini adalah lebih ke arah penggunaan dengan menggunakan matematis sebenarnya itu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan, kita menggunakan dengan persamaan-persamaan tadi, baik itu persamaan dari fungsi permintaan maupun persamaan dari fungsi penawaran. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada saya rasa saya cukup ya untuk hari ini. Ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini, sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan kita offline atau online nanti kita diskusikan di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, silakan. Izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Iya, Pak. Monggo. Ya, terima kasih.